Nah, para Tribuners, untuk membincang atau kita mengulik sekaligus membahas tema kita pada sore hari ini, kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa. Ya, sudah hadir bersama kita ada Bang Tommy Welly. Selamat sore Bang Tommy Welly. Selamat sore Bang Arif Usman. Ya, terima kasih Bang sudah Samsudin hadir. Umar. Ya, Salam dan hormat. kita tahu Bang Tommy Welly ini seorang jurnalis senior dan banyak juga pengamat sepak bola nasional dan juga pengamat sepak bola lokal dan nasional. Dan untuk menemani keseruan kita pada sore hari ini, kita juga akan ditemani oleh Pak Samsudin Umar. Assalamualaikum Pak Sam, kita ketemu lagi. Pak Arif, Bung Towel. Siap. Ya. Oke. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Wah, kalau kita tahu juga Pak Sam ini sudah tidak diragukan kancahnya sebagai seorang coach atau pelatih, baik di level klub maupun di level tim nasional Indonesia. Bahkan pernah juga mendampingi timnas di event Piala Asia 2007, Pak Sam ya? Ya. Iya, betul. Oke. Daripada saya berlama-lama, para Tribuners mungkin kita akan mendengar pandangan-pandangan atau pengantar bincang mungkin dari Bang Towel dulu ya, terkait dengan pro kontra ini Bang Towel. Kita tahu tadi sudah bahwa tema kita pro kontra soal pemain asal Brasil yang akan dinaturalisasi guna untuk persiapan timnas under 20. Mungkin Bang Towel bisa memberi pengantar terlebih dahulu. Saya persilahkan Bang Towel. Ya, terima kasih Bang Arif Usman. Siap. Mungkin yang pertama adalah bagaimana publik merespon berita di media massa terkait program atau rencana naturalisasi PSSI. Walaupun kemudian itu dibantah lewat direktur teknik, dibantah bahwa nggak ada kaitan. Tetapi kan ada pernyataan dari pemilik Madura United, Pak Aksanul Kossasi, yang juga seorang pejabat publik, itu dalam kutipan-kutipan di media massa jelas mengatakan bahwa ini pemain untuk program naturalisasi. Posisinya kita dukung timnas, katanya seperti itu. Jadi secara esensi, orang sosok sekelas Pak Aksanul Kossasi yang pejabat publik pasti nggak mungkin bicara tanpa data atau dasar. Jadi kalaupun dibantah, buat saya tidak jadi esensi. Hakikinya seorang Aksanul Kossasi, pemilik Madura United dan juga pejabat publik menyatakan ini program naturalisasi, artinya pemain dititipkan ke klub. Selain itu, juga informasi dari teman-teman wartawan di webinar salah satu media di Jakarta, dalam sebuah presentasinya memang Ketua Umum ada slide presentasi tentang meningkatkan prestasi dengan tanda kutip cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang luar biasa ini adalah naturalisasi, karena di dalam slide itu ada nama-nama pemain Brasil yang saat ini posisinya sudah ada di Indonesia. Berarti itu faktanya, sehingga kemudian ini jadi isu nasional, jadi mengapung, diberitakan oleh media-media nasional menjadi isu yang menurut saya memang sangat penting untuk segera direspon oleh publik sepak bola Indonesia, karena ini menyangkut naturalisasi. Iya, benar. Ketika kita bicara naturalisasi, kita yang paling esensi kan kita bicara soal misalnya pemahaman kita tentang naturalisasi, regulasi, pemahaman kita tentang regulasi naturalisasi, dan juga tentang esensi kaitannya dengan pembinaan usia muda kita, tentang pembinaan sepak bola kita. Jadi sebelum saya lebih jauh, saya mungkin mengulas itu dulu ya. Jadi tentang naturalisasi, tentang regulasinya, lalu juga tentang singgungannya terhadap pembinaan usia muda sepak bola kita. Benar-benar. Kalau bukan dari kita, siapa yang peduli lagi dengan pemain-pemain muda ini mau dikemanakan? Karena kalau kita akan terus-menerus naturalisasi,
ya produk-produk lokal atau bakat-bakat alami kita, entah mau dikemanakan. Artinya seperti itu Bang Toel ya. Ya, Oke, mungkin ada pandangan tersendiri juga dari Pak Sam terkait dengan pro kontra terkait naturalisasi ini pemain-pemain muda yang untuk dipersiapkan di under 20 ini Pak Sam. Pandangan tak seperti apa ini Pak Sam? Ya, makasih ya, Bung Powell, Pak Arif. Siap. Isu tentang naturalisasi sekarang kan memang lagi ada di permukaan. Dan naturalisasi ini adalah gaya instan untuk mendapatkan prestasi. Saya sengaja memakai ini baju PSM. Ada lambang di sini nih, lambang PSM. Saya kalau keliling di Kota Makassar, di klub-klub, saya tanya pemain-pemain itu cita-citanya mau jadi pemain PSM dan mau menjadi pemain nasional. Benar. Nah, isu yang muncul sekarang adalah bahwa pemain-pemain nasional kita itu adalah yang akan dinaturalisasi. Yang saya dapat informasi bahwa sampai saat ini sudah ada 5 yang berada di klub. Oleh karena itu, pemain-pemain muda kita yang kita anggap berbakat itu akan pupus dan akan hilang semangatnya untuk bagaimana berlatih. Karena kenapa? Berlatih juga kita kan tidak dipercaya sama negara kita. Kita tidak dipercaya. Oleh karena itu, ada yang harus kita lihat di sini dan ada yang kita harus teliti. Di mana letak kesalahan ini? Kenapa sampai pengurus, sampai ke federasi, itu punya pemikiran gaya instan seperti ini? Itu kan pertanda memperlihatkan kelemahan. Bahwa selama ini federasi kita tidak ada pembinaan yang jelas tentang bagaimana mencari pemain-pemain usia muda untuk dijadikan sebagai tim nasional. Padahal kita bahasa-bahasa klasik yang selama ini bahwa jumlah penduduk Indonesia 267 juta, masa mencari 11 pemain atau 20 orang under 20 kita tidak dapat. Itu banyak, tetapi kita tidak pernah ada keseriusan untuk bagaimana membuat pemain. Kita hanya berharap supaya pemain itu terlahirkan, bukan dijadikan. Nah, PSSI itu harus membuat pemain sehingga kalau ada event yang seperti sekarang ini yang akan dilakukan di Indonesia, itu Piala Dunia Under 20, itu kita tidak repot lagi. Nah, sekarang ini begitu ditunjuk Indonesia menjadi tuan rumah, semua jadi panik. Maka yang muncul adalah bagaimana sistem naturalisasi. Karena ini adalah jalan pintas untuk bagaimana berprestasi. Tetapi di sisi lain kita melecehkan, kita tidak menganggap generasi-generasi muda kita untuk bagaimana bisa berprestasi, mengangkat nama bangsa kita melalui sepak bola. Mungkin itu dulu yang pertama. Oke, siap Pak Sam. Kembali ke Bang Towel. Ini kalau kita bicara dengan terkait dengan membuat persiapan sebuah jenjang pemain. Artinya kan kalau jenjang pemain dari under 12, under 14 dan sebagainya sampai kemudian siap matang, termasuk dengan sampai under 20 seperti ini. Ketika ada naturalisasi, boleh jadi ini Bang Towel, mau diapakan ini pemain kita kalaupun sudah melalui jenjang-jenjang seperti itu. Apalagi kita tahu sempat ada Garuda Select ya, sudah jauh-jauh dibawa sampai ke Inggris dan sebagainya. Tahu ujung-ujungnya naturalisasi lagi. Apa untuk ini ya anak bangsa ini? Kalau begini harapan-harapan apa yang kalau begini kan seperti kalau kita bermimpi, mimpinya saat sudah dekat-dekat mau digapai, ternyata jalur mie instan yang mau dipakai. Mungkin Bang Toel seperti apa ini Bang Toel ini? Ya, betul sekali. Jadi kita sangat heran mempertanyakan cara berpikir federasi kita dalam membangun sepak bola.
kita beruntung bahwa tahun depan diberi kepercayaan jadi tuan rumah. Tapi bagaimana pendekatan kita terhadap kepercayaan atau panggung bagus, panggung elit itu, menurut saya pendekatannya sangat jauh dari pendekatan sepak bola yang kita paham gitu loh. Bukan kita paham saya atau Pak Samsudin ya, pendekatan sepak bola yang secara global gitu. Dunia FIFA saja nggak pernah menganjurkan atau memberikan sebuah topik naturalisasi sebagai satu bahan dalam course misalnya. Kalau grassroots dalam setiap kesempatan 6-7 tahun terakhir pasti selalu jadi isu. Karena mereka percaya grassroots kalau bawahnya kuat, maka atasnya akan berkembang, akan berhasil. Piramida. Yang ya saya bilang piramid. Jadi secara natural memang akan terjadi itu tersisih, seleksi lah. Iya. Dari banyak akhirnya diambil buat PSM, diambil buat timnas. Akhirnya kan sebetulnya elit itu tinggal timnas. Nah kalau yang elit aja udah tinggal sedikit dirampas sama naturalisasi, lalu seperti Pak Samsudin bilang, ini yang capek-capek di bawah ngebina dari nggak bisa, jadi potensi, jadi berbakat, jadi better player ini apa? Ini mengkhianati football development jelas. Naturalisasi memang terjadi, tetapi kan di level senior. Iya. 2008 Piala Eropa Spanyol Marco Senna berhasil kan, gelandangnya tuh juara. Tapi kan dia main lama di Villarreal, saat itu bagus. Tapi begitu musim berikutnya Pep Guardiola masuk Barcelona dan dia menghadirkan sosok Busquets, si naturalisasi Marco Senna yang dari Brasil kan kelar. Jadi nggak pernah jadi sebagai kebijakan gitu. Oh ini kan jadi kebijakan, jadi strategis, jadi policy gitu loh. Ini yang menyedihkan. Nggak pernah naturalisasinya kayak apa? Bedol desa gitu loh, 5-6 gitu loh. Kan sedih kita. Mungkin kita berkaca kalau dengan negara-negara Asia Timur gitu Bang Toel ya. Jepang atau Korea, mereka itu sepertinya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, sedramatis itu dengan naturalisasi Bang Toel ya. Iya karena ilmu sepak bolanya mereka jalani. Petnya itu jejaknya mereka mau coba, prosesnya mau mereka jalani. Nggak pernah mereka meyakini sesuatu yang sifatnya shortcut, jalan pintas. Gitu loh. Jadi kadang kita sedih miris kalau naturalisasi berarti kan orientasinya cuma hasil. Kalau kita memahami bola cuma orientasinya hasil menang kalah, sedih lah ya. Pak Sam ini duduk saat ini di usianya seperti ini dengan segala pengalaman di sepak bola, ini pasti bukan bicara soal menang kalah. Iya. Ini jalan kehidupan Pak Sam itu. Bukan soal menang kalah pasti. Kalau disuruh cerita sepak bola artinya buat Pak Samsudin apa? Pak Sam nggak akan cerita saya menang 100 kali, kalah 25 kali. Ya kan itu yang dia ceritain. Tapi sepak bola lah yang membangun Pak Sam dan keluarga jadi diri. Betul. Iya kan Pak Sam? Kalau ukurannya cuma menang kalah tapi prosesnya nggak mau dilewati, sedih kita ini. Padahal kalau kita pikir ini Bang Tuel, prosesnya sebenarnya kan sempat dialami dengan Garuda Select. Ya, bahkan kita tahu regulasi PSSI PT Liga Indonesia Baru sempat memberi regulasi bahwa mewajibkan klub 2 pemain under 20 dikasih main ya di Liga 1. Ya, itu kan sebetulnya sempat aturan yang bagus sepertinya karena itu kan sempat dilakukan pada ISC 2016 yang lalu juga ada kewajiban under 20 diwajibkan main masuk seperti itu. Tapi ya saya lihat lagi regulasi dari saya scroll di Google, ternyata under 20 yang dimainkan oleh klub bukan wajib main tapi hanya masuk di daftar susunan pemain DSP saja. Bagaimana kalau Pak Sam melihat seperti itu juga? Aturan ini sepertinya kebijakan ini tarik ulur sebelumnya wajib dimainkan, saya lihat lagi aturannya dilonggarkan lagi. Ya, makasih Pak Arif. Saya ini pernah baca
Iya, tulisannya Bung Towel, benar. dan bagaimana kita belajar kepada klub sepak bola tim nasional Indonesia Argentina Ya, yang Benar. tahun 79 dia juara yang dilatih oleh Pinotti. yes, Iya. Dan setelah itu kosong. diserahkan ke Jos Pekerman. Jose Pekerman, ya. Pekerman. Dan ada satu syarat yang dia minta sebelum dia tangani itu tim adalah harus dibuatkan dulu latihan yang modernisasi. Jadi harus lengkap semua. Nah, setelah berjalan, Sinteyong datang. Begitu dia melatih, dia minta tidak mau latihan di Indonesia, mau dia latihan di Korea. Nah, ini semua pertanyaan yang seharusnya federasi atau pengurus harus membaca kenapa dia tidak mau. Karena sepak bola seperti yang dikatakan tadi Bung Towel, itu tidak boleh instan. Harus itu proses. Dan ada ilmunya. Ada ilmunya. Nah, kalau kita hanya kayak pemain bola striker saja hanya berdiri di garis 16 menunggu bola muntah datang, itu kan sulit itu. Kalau tidak mulai proses dari bawah. Oleh karena itu, langkah awal yang kita harus lakukan itu, untuk jangka panjang, itu kita harus buat dulu bagaimana syarat-syaratnya untuk bagaimana membangun pemain-pemain sepak bola usia muda untuk jangka panjang. Kita tahu ini Jos Pekerman ini setelah dia melatih, itu kalau saya tidak salah ada 3 kali, 4 kali dia juara. Karena memang dia sudah tata apa yang dia harus lakukan. Kalau saya tidak salah ada 4 kali dia juara itu. Iya. Nah, oleh karena itu, federasi harus membaca ini. Jangan kita tiba-tiba ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Ini bukan kita lolos karena prestasi. Ini karena penunjukan. Kita kan seharusnya malu ini kalau begini. Nah, begitu ditunjuk, kita juga dengan serta-merta mencari jalan pintas untuk mendapat pemain, supaya jangan kita dipermalukan. Nah, ini yang kita harus benahi. Oleh karena itu, berharap ke depan, kondisi-kondisi seperti ini supaya jangan terulang lagi, federasi harus bagaimana menata bagaimana pembinaan sepak bola kita ke depan. Kita lihat Argentina, kalau saya tidak salah dia juara tahun 79, dan nanti dia juara lagi tahun 94. Ada beberapa puluh tahun dia menunggu, tetapi persyaratan untuk bagaimana menjadikan pemain-pemain muda ini untuk dijadikan kebanggaan ke depan, itu harus dipersiapkan. Sehingga sepak bola itu dinamis, harus secara bertahap dan ada ilmunya. Nah, ilmunya ini kalau kita tidak tata mulai dari sekarang, itu pasti kita kesulitan. Oleh karena itu, saya juga pernah baca Jepang yang mau juara tahun 2050, yang punya blueprint sampai sekarang masih kelihatan orang hamil. Ya kan, orang hamil. Ya kan, dan 2001 2002 itu baru mau melahirkan. Berarti dia sudah punya prediksi 28 tahun kemudian umur pemainnya itu umur 25, 28 itu akan menjadi juara dunia tahun 2050. Nah, ini konsep pembinaan sepak bola yang sesungguhnya. Jadi tidak ada yang kita lihat bahwa begitu dia ditunjuk langsung sistem caplok saja dari sana untuk bagaimana kita naturalisasi. Ini nggak boleh seperti ini nih. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, kita jangan seperti apa ya? Kayak kalau mau buat sayur asem, kita masuk di pasar beli 1 bungkus, setelah kembali ke rumah kita siram air, begitu nangkanya atau jagungnya atau apa aja yang tidak enak langsung kita buang. Kita tidak bisa berbuat lagi. Tapi kalau kita buat kebunnya, kita tanam kacang panjang, kita tanam jagungnya, begitu tidak bagus kita ambil yang lebih bagus lagi.
Iya. supaya ada Ada pilihan-pilihannya begitu Pak Sam ya? Harusnya pemikiran seperti itu. Jangan kita gaya instan yang masuk di supermarket, masuk beli mie instan, apa semua, kenyang pada sesaat, tetapi tidak menguntungkan untuk bagaimana ke depan. Nah inilah pola-pola pembinaan sepak bola yang selama ini umurnya federasi kita sudah hampir 100 tahun kan? Iya. Hampir 100 tahun. Tetapi saya lihat belum ada yang jelas apa yang mau dilakukan. Jadi tiba masa, tiba akal. Nah, kita juga kalau mau menjadikan anak kita menjadi orang hebat, prosesnya kan harus pacaran dulu. Kemudian kita bersetubuh, ya kan, sorry ya. Iya benar-benar. Kita bina. Direncanakan begitu Pak Samnya termasuk begitunya. Direncanakan ya. Jangan kita ya, maaf ini ya, cari janda yang punya anak yang begitu ini. Nah mungkin ini yang gambaran-gambaran yang simple mungkin dan bahasa-bahasa yang warung kopi yang kadang-kala juga bisa mengena untuk bagaimana pembinaan sepak bola kita ke depan. Mohon maaf Pak Bung Toel. Oke, siap. Sangat menarik ya. Tapi sebelum kita masuk, sebelumnya untuk para Tribuners, saya bahwa kita bincang bola virtual kita ini kita cukup interaktif karena kita buka juga ruang komentar di live YouTube kepada para Tribuners yang ingin memberi komentar dan juga ingin bertanya kepada para narasumber saya yang hadir pada sore hari ini. Saya persilahkan dan sebelum saya lanjut kepada bahasan berikutnya, saya ingin membacakan beberapa pesan dari Tribuners yang di live YouTube Tribun Timur. Ada beberapa komentar menarik. Ini salah satunya ada Cigo TV yang mengomentari kalau naturalisasi terus, kapan bakat lokal kita akan maju. Oke, kemudian ada juga komentar dari Ahmad Fanani. Ini komentarnya agak pedas juga ini ya. PSSI masih banyak mafia bolanya. Ini butuh penelusuran juga ya terkait dengan mafia dan sebagainya. Kemudian ada Yanto Suyanto. Kemudian dia berkomentar pemain terlalu dimanjakan. Nanti mungkin ada komentar dari Bang Toel atau Bang Pak Sam terkait dengan komentar-komentar ini. Ada juga Atar Jane. Hidup PSSI acak-acakan. Kasihan bangsa ini masih mimpi panjang mau jadi juara dunia. Kemudian ada lagi Cigo TV. Ini salah satu statement menarik juga Cigo TV. Padahal PSM memiliki 3 pemain muda yang pernah ikut Garuda Select. Tapi mereka malah tidak dipanggil lagi ikut seleksi timnas under 20. Kemudian Yanto Suyanto menambahkan lagi ada gaya mainnya salah, dibiarin bukannya dibenerin. Mungkin ada komentar terkait di komentar-komentar dari Tribuners ini, Bang Toel. Kayaknya ada menarik terkait dengan pemain dimanjakan atau PSSI yang acak-acakan. Ya, kemudian ada yang Garuda Select, kemudian tidak dipanggil lagi ikut seleksi timnas. Mungkin ada komentar, Bang Toel. Ya, yang pertama tadi kan Pak Syam sudah buka sebelum saya menjawab misalnya tadi beberapa pertanyaan. Jose Pekerman Argentina. Kenapa saya sebut Argentina? Karena di level Piala Dunia U20 dia yang pengumpul gelar terbanyak. Ya, betul. Kali. Jagonya memang. Ya, tapi juga nggak pernah dominan terus. Setelah Maradona 79 kan kosong. Baru muncul lagi 95, Pekerman masuk kan, 95, Lionel Messi 97, di situ 2001. ya. Ya. Nah, syarat waktu diminta jadi pelatih itu kan Pekerman bilang minta National Training Center-nya dimodernisasi. Berarti National Training Center-nya kan ada, cuman Pekerman nuntut dipermodern, dilengkapi lah, dibikin lebih modern. Balik ke kita, kalau itu sebagai sebuah prasyarat untuk membangun sepak bola, membangun timnas, National Training Center kita di mana? Kan nggak punya masalah. Ya kan Mas? 94 Pekerman minta pusat latihan Argentina, timnas Argentina dibikin modern. Dan dia dilengkapi oleh staf yang banyak gitu. Jadi negara-negara yang sepak bolanya maju, kesadaran membangun timnya itu luar biasa.
kan asistennya itu banyak betul. Ada dari sosial, ahli nutrisi, lalu ada segala macam lah. Jadi nggak cuma orang teknik, makin di sini makin banyak. Dan kalau suka nonton sepak bola Eropa kayak Liga Champions, Piala Dunia, sayangnya televisi kita kan nggak mengeluarkan gambar saat latihan warming Iya, up. tidak ditayangkan. Padahal saat warming up kita bisa lihat berapa orang teknikal di luar pelatih kepala yang bantu tim itu. Saya baca literatur Barcelona waktu Pep Guardiola pimpin, itu total asisten dan staf yang bantu Pep Guardiola itu 24. Meski demikian, Pep tetap menganalisis setiap videonya sendiri. Kemudian didiskusikan dengan beberapa pelatih yang dia percaya lah. Waktu itu almarhum Villanova. Iya. Tito Villanova. Tapi as a total jumlah tim teknikal di belakang Pep yang bantu segala macam 24 orang. Wih, gila ya. Itu maksud saya bicara tentang persiapan. Nah, kalau Sinteyong minta dibawa TC ke Korea Selatan masuk akal. Karena kalau bicara di sini National Training Center-nya di mana? Ntar pindah satu kali di Madya, satu kali di lapangan ABRI, misalnya, mohon maaf, ini ilustrasi. Karena pasti Pasam mengalami kan Pasam, latihan pindah-pindah. Sementara negara yang sepak bolanya maju kan nggak gitu. Kan itu maksud saya. Kita bicara tentang prasyaratnya dulu apa, faktor pendukung apa yang harus ada supaya tim teknis ini bisa meramu, baru nanti bicara hasil. Tapi coba aja lihat wacana di sepak bola kita, begitu mau jadi tuan rumah, begitu masuk tahun ini, langsung bicara soal target. Perempat final. Final. Saya kan pernah singgung juga, Piala Dunia U20 itu, kenapa FIFA bikin, itu kan kalau zaman dulu dari tahun 30 sampai 70 kan tahunnya kan Pele, Johan Cruyff. Gitu. Iya, betul. Karena memang nggak ada event lain. Tapi FIFA itu mikir, dia ingin olahraga ini jadi olahraganya global, olahraga dunia. Seperti tagline-nya FIFA, for the game, for the world, gitu kan. Iya. Nah, maka dia harus membuat development supaya sepak bola ini jangan dikuasai Brasil. Kalau ketemu Afrika jangan sampai 13-0. Kan gitu pertandingannya kan. Kalau event Piala Dunia skornya 13-0 kan nggak menarik dong. Iya. Nggak bisa jual tinggi dong. Iya. Nggak menarik. Maka dia harus melakukan development. Itulah yang terjadi tahun 70-an. Mulai ada yang namanya Piala Dunia Junior. Yang akhirnya Maradona muncul di Tokyo 79. Nggak cukup itu. Tahun 91 FIFA menetapkan Piala Dunia U17. Itu kan bagian development. Sekarang, apakah yang Jerman itu selalu juara di level junior? Kan enggak. Jerman nggak selalu juara. Baru sekali di Piala Dunia U-Junior. Yang sering Argentina karena individual bakat, Brasil, sama Afrika, Nigeria. Negara Afrika lah maksud saya. Entah dengan pencurian umurnya ya. Tapi Toni Kroos apakah juara? Toni Kroos 2009 waktu Piala Dunia U17 enggak, Toni Kroos enggak juara. Tapi 2014 dia angkat piala trofi di senior sesungguhnya. Itu Jerman mikirnya. Jerman nggak mau selesai di 20 kok. Jerman maunya juaranya Piala Dunia sesungguhnya. Itulah sebabnya kenapa kita FIFA menyebutnya itu development pet. Patternnya, jejaknya. Pola-polanya ya. Iya. Sekarang Swiss juara juga Piala Dunia U17 2009. Swiss. Piala Dunia U17 2009. Di 2018 kemarin, skuad yang juara tahun 2009 itu cuma nyisa 3. Karena setelah di timnas U17 dia kan harus besar di kompetisi kan. Iya. Harus dimatangkan di kompetisi Eropa. Nah di situ masih banyak kemungkinan terjadi. Maka Swiss juara Piala Dunia U17 2009 tidak serta-merta jadi juara senior di 2018. Itulah sepak bola. Sekarang di Asia yang pernah jadi tuan rumah Piala Dunia U20 Indonesia adalah negara ke-8.
atau 9 kali, kan beda. Piala Dunia Senior, Asia tuh baru dapat jatah 2 kali, 2002 Korea Jepang sama besok 2002 Iya, Qatar. Qatar. Tapi kalau junior itu sama FIFA, hostnya disebar Langganan ke kayaknya ya dunia. Bang ya. Hah? Iya, Sering-sering karena Bang. development kan, supaya negara-negara itu belajar jadi penyelenggara, belajar jadi host. Dengan demikian fasilitasnya juga jadi terboosting, memenuhi standar FIFA internasional kan Bikin gitu. stadion gitu di mana-mana. Jadi aset tuh, Betul. iya kan, legasinya kan ada nanti. Makanya Asia itu untuk Indonesia besok tahun depan itu jadi tuan rumah ke-9 negara Asia. Iya. 97 Malaysia jadi tuan rumah. Pakai naturalisasi enggak? Enggak. Kalah terus di penyisihan grup. Mati nggak sepak bolanya? Enggak mati sekarang. Sekarang ada Johor Darul Ta'zim yang main di Liga Champions Asia. Iya. Sorry Pak Sam, nggak ada tim kita yang main di Liga Champions Asia. 2015 generasinya Evan Dimas, Myanmar lolos kualifikasi. Piala Dunia. Piala Dunianya lolos kualifikasi. Kalah juga di penyisihan, nggak ada yang menang. Tapi kan nggak mati sepak bolanya Myanmar sekarang. Peringkat FIFA-nya lebih baik dari kita sekarang. Kita ketemu dia susah sekarang. Iya. Nggak pakai naturalisasi juga. Nggak pakai naturalisasi. 2017 yang lolos Vietnam. Nggak pakai naturalisasi juga. Nah, Vietnam sekali draw di Piala Dunia U20 tahun 2017 bisa dapat 1 poin sekali draw. Sepak bolanya nggak mati habis itu. Bahkan kemarin SEA Games juara dengan mayoritas pemain yang tampil di Piala Dunia U17. Nggak pakai naturalisasi. Maka pertanyaan besar, ini nafsu apa yang kemudian menggiring naturalisasi sampai Brasilnya udah ada di sini. Iya. Nafsu keinginan apa gitu. Benar juga Bang. Apa sih sebetulnya kita mau cari ini kalau hanya selalu mau prestasi instan tadi itu? Iya. Nah, mungkin Pak Sam, terkait hal-hal itu, kita harusnya kan banyak berkaca pada negara-negara, ya paling tidak negara tetangga kita lah, Asia Tenggara ini, ya, bahwa untuk level-level nasional mereka pantang sepertinya menggunakan pemain naturalisasi, kecuali mungkin Filipina kemarin ya waktu di Piala AFF itu ya Bang Toel ya, yang memakai begitu yang husband bersaudara beberapa itu ya. Rata-rata senior. Saya nggak pernah lihat di Piala Dunia Junior ada naturalisasi. Iya. Saya jarang lihat isu itu. Iya. Mungkin Pak Sam melihatnya seperti apa itu Pak Sam? Ya berkaca pada ya negara-negara tetangga kita. Kadang-kadang mungkin kita harusnya justru belajar dari mereka-mereka. Ya kayak Myanmar, Vietnam seperti tadi disebut Bang Toel. Ya makasih ya. Tadi pertanyaan-pertanyaan dari penanya bahwa yang disoroti adalah federasi. Dan ini menjadi kenyataan bahwa sampai saat ini kita juga belum ada konsep yang jelas bagaimana menata sepak bola ke depan secara jelas. Nah tadi sudah dijelaskan Bung Toel tentang bagaimana Argentina menata sepak bola juniornya sehingga ke depan itu dia sampai 4 kali dia juara. Saya pernah melatih under 20 juga waktu di PSSI tahun 2004 ya. Dan kita 1 kali PC di Vietnam. Di Vietnam itu saya begitu kagum, ada 1 tempat. Di situ ada 5 lapangan, ada stadionnya, ada hotelnya, ada kolam renang, lengkap di situ. Dan di situ kita tinggal, dan di situ kita bertanding. Saya itu sambil merenung di situ, kenapa kita di Indonesia tidak bisa ada yang seperti ini? Iya. Karena disitulah faktor utama bagaimana membina pemain-pemain usia muda di situ. Kita tidak boleh sistem instan. Saya contoh di Makassar saja. Di Makassar itu begitu banyak klub sepak bola. SSB.
tetapi persyaratan-persyaratan lapangannya, sistem kepelatihannya itu tidak ada yang benar. Kalau kita berkaca kepada negara-negara yang sudah maju, bagaimana pembinaan sepak bola, itu sangat mirip. Nah, harusnya federasi ini yang harus dibenahi dulu ke depan. Tidak apa-apa kita bersedih atau kita berharap untuk bagaimana 20 tahun, 30 tahun ke depan, tetapi ada hasil. Iya. Ya kan? Nah, kita ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa umur federasi kita yang sudah hampir 100 tahun, saya baru membaca 2-3 tahun ini ada kita punya Vilanesia, bagaimana jenjangan usia-usia muda sepak bola ini yang disusun oleh Pak Danurindo sebagai direktur teknik pada waktu itu. Nah, ini harusnya yang kita harus benahi, tetapi harus dibarengi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang memang dipersyaratkan oleh AFC atau FIFA. Karena kalau tidak, tetap juga kita seperti ini. Kita selalu bermimpi saja, selalu bermimpi. Kemudian yang kedua, kami juga berharap kepada pengurus atau federasi, jangan selalu mau mencari hanya legasi-legasi sesaat. Yang karena pada saat dia memimpin, ada prestasi yang dia dapatkan. Bukan itu yang kita mau cari. Kita harus menanamkan satu fondasi sepak bola yang sesungguhnya untuk bagaimana ke depan. Pengurus yang ada sekarang itu hasilnya dia tidak dapat sekarang, tapi 10 tahun, 20 tahun akan datang. Itu akan dijadikan legacy. Ini begitu jadi pengurus, 5 tahun maunya juara, supaya itu dijadikan semacam satu trademark, Iya. bahwa inilah hasil saya. Saya dulu hebat, saya punya legacy seperti ini. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Kita harus menatap ke depan. Nah, apalagi sekarang pemerintah begitu antusias terhadap sepak bola untuk bagaimana kemajuan. Ada Impres nomor 3, tidak salah, tahun 2019 tentang bagaimana percepatan sepak bola. Yang harusnya ini harus disikapi. Saya tidak tahu apakah ada yang menyikapi untuk bagaimana merespon dengan 15 menteri ke depan. Bagaimana kemajuan sepak bola kita ini. Ini yang harus direspon. Supaya ada satu fondasi yang akan kita harapkan untuk bagaimana Impres ini ada manfaatnya. Untuk bagaimana kita jadikan satu petunjuk untuk bagaimana berprestasi. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Arik. Siap, Pak Sam. Terima kasih. Artinya kan dari Pak Sam sendiri pernah bersama Under 20 di Vietnam tadi, Pak Sam, ya? Bahwa dari fasilitas saja untuk TC, mungkin kita sudah ketinggalan atau kalau kita bisa dibilang Indonesia kenapa sih tidak bisa membuat lokasi TC yang tidak yang permanen, yang di situ terus seperti itu? Iya. Nah, Pak Arif, saya ingat dulu Under 20 itu kita TC-nya di Bea Cukai. Ya kan? Kemudian latihannya di ABC. Iya, pindah lagi. Ya kan? Itu berangkat habis makan siang, berangkat, tibanya di sana jam berapa? Jam 5:30, jam 6 selesai, kita tiba itu sudah hampir sholat isya itu. Kita capek di jalan. Nah, ini yang tidak efektif. Harusnya itu di satu tempat. Makanya saya katakan ketika saya di Vietnam, ada situ saya termenung, ini kenapa nggak ada yang seperti ini kita ini. Kita milih lapangan, ada 6 lapangan di situ. Ada stadionnya, ada kolam renangnya. Ada tempat latihan fisik apa segala. Kita hanya milih. Dan kita hanya jalan kaki ke tempat. Nah, itu yang harus dibuat dulu supaya ini. Sekarang saya Sinteyong ini latihan di ABC, sudah itu lagi di Patriot. Enggak. Apalagi Jakarta begitu padat, ya kan? Harusnya ada di satu tempat yang kita tempat latihan itu. Nah,
Nah, ini yang harus dipikirkan oleh PSSI. Apalagi sekarang Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti bahwa berapa saja yang diinginkan untuk bagaimana kemajuan sepak bola itu akan difasilitasi. Harusnya federasi berpikir bagaimana membangun satu tempat latihan yang ideal, yang seperti dibuat oleh kayak Argentina dan bagaimana harapan-harapan berupa Sinteyong. Mungkin itu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, ini memang kalau kita mengulas ini soal naturalisasi memang tidak akan ada ujung dan habisnya juga sih. Harusnya memang negara kita ini kan belajar banyak pada ya paling tidak negara tetangga kita lah. Waktu Malaysia tuan rumah itu ya Bang Toel ya. Mereka tidak sama sekali tidak ada naturalisasi. Apalagi ini kan pemain yang notabene pemain muda. Ya kalau jenjang senior bolehlah. Orang kadang-kadang bicara tuntutan prestasi dan sebagainya, tayangan, tontonan. Tapi untuk under 20 atau pemain-pemain jangan sampai nanti under 17 sudah pakai juga nanti juga naturalisasi Bang Toel. Ada komentar itu Bang Toel, coba. Iya, makanya kegelisahan kita orang-orang sepak bola Iya. karena itu membunuh mimpi anak-anak muda kita yang dari kecil ingin tampil untuk tim nasional. Iya. Berlatih dengan segala macam resikonya lah. Kan mimpinya tim nasional. Benar. Apalagi lihat bahwa wah tahun depan ternyata negara kita bisa jadi host, ada kesempatan tampil Piala Dunia. Tapi kalau ujung-ujungnya dirampas juga sama Brasil datang ya, itu namanya kan merampas, membunuh mimpi. Jadi development sepak bolanya nggak nyambung. Itu yang saya sedih. Padahal di sana ada direktur teknik. Betul. Harusnya direktur teknik adalah orang yang pertama yang resisten terhadap policy ini. Saya kan waktu situasi federasinya tidak normal 2016, karena tidak ada waktu itu kan sempat, kok jadi lupa yang orang Belanda, dirteknya kan selesai kontrak karena pembekuan. Lalu dihidupkan lagi, saya datang, ada semacam course tentang direktur teknik, technical director. Itu sosok kunci dalam sebuah federasi ditegaskan. Dalam setiap course yang ditetapkan oleh FIFA maupun AFC, 3 person kunci di federasi adalah presiden, ketua umum, sekjen, dan technical director. 3 ini kunci. Bagaimana membawa perahu federasi itu ke tujuan gitu loh. Nah, technical director itu secara filosofi itu dia membangun sepak bola untuk masa depan, future. Itu technical director. Maka tadi Pak Sam bilang tentang Vilanesia. Tentang filosofi sepak bola. Itu nanti kita baru petiknya 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Itu adalah job desk-nya seorang direktur teknik. Tentang membangun sepak bola Indonesia. Bagaimana sepak bola Indonesia di future. Beda dengan head coach tim nasional. Karena head coach tim nasional, apalagi tim nasional senior, itu adalah filosofinya membangun sepak bola for tomorrow. For the result, hasil. AFF juara, SEA Games juara. Karena juga nanti ada hitung-hitungan soal FIFA ranking. Makanya seringkali antara technical director dengan head coach tim nasional tidak ada dalam posisi supervisi, terpisah. Head coach tim nasional kadang-kadang berdiri sendiri karena dia orientasinya harus hasil. For tomorrow sepak bolanya. Kecuali yang dilakukan oleh Uruguay. Oscar Washington Tabares, dia head coach tim nasional Uruguay tapi juga merangkap sebagai direktur teknik. Jadi dia membawahi semua level tim nasional. Kecuali seperti itu. Jadi tugas direktur teknik justru saya miris karena dia harus orang pertama yang bilang enggak. Apalagi kalau dipikir Bang Toel, beliau itu kan berpengalaman mencari pemain-pemain dari pelosok-pelosok kan Bang Toel, iya. Itu paradoknya. Harusnya dia orang yang pertama dengan posisinya, dengan pengalamannya, dengan jabatannya. Iya. Dia yang bilang. Bahwa baik buruk tahun depan anak-anak kita yang kita suruh tampil. Iya, harus kita orbitkan gitu kan.
Bukan naturalisasi dari Brasil sengaja didatangin apa? Bedol desa 5 sampai Bedol 6 desa. pemain misalnya. Kayak transmigrasi aja ini Bang Toel ya. Iya, kalau saya kembali dengan beberapa masukan dari Bang Toel dan Pak Sam. Iya kan, kalau kita pikir memang kan kunci ini untuk pemain muda kan di direktur teknik. Apalagi kita tahu ya, coach pengalamannya ini Coach Indra Safri ini kan dari AFF, under 17, under 20, apa semua dia berpengalaman. Tapi justru ya diam dan seolah-olah justru membantah kalau itu bukan naturalisasi. Oke, sebelum kita lanjut, kita tidak terasa juga ternyata sudah berjalan 50 menit bincang kita ini live di YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya mau bacakan sedikit, ada beberapa komentar lagi ini dari Tribuners di live YouTube kita. Ini YT Harlan mengatakan bahwa tindakan PSSI ini sebagai tindakan konyol dan parah. Kemudian ada Fahri Salsam berkomentar, PSSI bikin kita malu sama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand ya. Notabene mereka ini kan juga untuk pemain-pemain mudanya mulai gemilang. Ada lagi, ada Yanto Suyanto mengatakan fasilitas nggak usah modern, nggak apa-apa, lari aja di pantai. Nanti lari juga di sawah pakai lumpur, mau loncat tinggi dan sebagainya. Ini komentarnya agak nyeleneh juga. Sebelum kita closing mungkin ada beberapa pernyataan penutup. Saya minta mungkin dari Pak Sam dulu, baru dengan nanti Bang Toel berikutnya. Mungkin sekitar 3-4 menit saya persilahkan Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Arif dan Bung Toel. Bahwa yang utama yang kita harus lakukan adalah bagaimana membuat fondasi sepak bola kita ke depan dengan syarat-syarat ilmu yang dibutuhkan. Iya. Jadi seperti tadi bagaimana fasilitas latihan apa segala. Itu yang pertama. Yang kedua, antara direktur teknik dengan pelatih itu pasti beda. Kalau orang menjadi direktur teknik itu tidak populer. Karena memang ada di belakang layar untuk bagaimana menata jauh ke depan apa yang kita harus lakukan. Sementara kalau pelatih itu dia harus ada target yang dia inginkan. Itu hasil kerja daripada direktur teknik. Sehingga direktur teknik itu seperti sutradara itu. Dia tidak ikut bermain, dia tidak jadi pemain bintang, tetapi dia mengkonsep bagaimana ke depan yang kita mau. Bukan pemeran utama. Kemudian yang ketiga, kami berharap ke depan PSSI ini, saya sekali lagi mengatakan bahwa sudah hampir 100 tahun, tapi kita tidak punya blueprint yang jelas apa yang kita mau lakukan. Ini benar-benar harus dibuat. Oleh karena itu, kiranya mulai dari akademisi, pengamat bola, pengurus, untuk membuat satu analisa apa yang kita harus buat ke depan. Dan kalau bisa, seperti Sintayong ini yang 4 tahun dikontrak, upayakan dia sampai selesai. Karena belum ada pelatih yang masuk di Indonesia, pelatih asing yang tuntas apa yang dia inginkan. Begitu tidak berhasil langsung di-cut. Begitu tidak berhasil langsung di-cut. Ada yang hanya 1 tahun, ada yang hanya 2 tahun, ada yang 6 bulan. Karena kita seperti diskusi kita ini hari, itu kita mau instan. Begitu ada pelatih asing, langsung kita mau juara. Padahal siapapun yang datang, kalau kita tidak tata sepak bola kita sesuai dengan ilmu yang dipersyaratkan, jangan harap kita akan maju. Oleh karena itu 3 saran saya ini mudah-mudahan bisa didengar. Dan yang terakhir, pola-pola pikir kita untuk bagaimana menjadi populer, menjadi legacy di sepak bola itu coba-coba kita abaikan. Karena sepak bola ini adalah satu tatanan yang memang harus dari A, B, C, D sampai bukan baru 1, 2 A, B, C sudah mau juara. Nah ini yang mungkin saya
harapkan sehingga nantinya sepak bola kita dengan pernyataan-pernyataan beberapa penanya tadi itu mulai ada terarah. Ini dari penanya semua tidak ada yang ini nih, sakit juga telinga kita dengar. Bahkan ada disuruh latihan di pantai, ya, kemudian ke sawah, dan ini kan apa, melecehkan kita ini sebagai orang bola. Makasih Pak Arif. Oke, siap. Terima kasih Pak Syam atas pernyataan penutupnya. Giliran saya persilakan Bang Toel. Ya, naturalisasi jelas. Saya pikir nggak perlu analisis penelitian yang lebih ilmiah, rocket scientist, itu hal yang mencederai pembinaan sepak bola suatu negara. Dan kita ingat betul, FIFA sendiri tidak pernah menyarankan misalnya Indonesia harus berkiblat pada Spanyol kah, pada Brasil kah, pada ini tidak pernah. Istilah yang selalu dikeluarkan adalah tailor made. Jadi kita harus membangun ciri khas sepak bola kita. Kalau kita butuh tenaga teknokrat sepak bola pelatih kaliber, ya bisa dibantu. Mau dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Amerika Latin, itu normal. Tapi bahwa tiba-tiba sepak bola kita harus copy paste jadi misalnya Brasil, jadi misalnya Jerman, Spanyol, nggak pernah ada rekomendasi itu. Jadi selalu kalimatnya tailor made. Apa itu tailor made? Pelajari, dalami karakter, ciri khas, kelebihan, strength dari sepak bola negerimu, dari kultur bangsamu. Meksiko kan juga secara negara keseluruhan bukan negara kategori maju yang seperti bagaimana kan. Brasil juga kalau ekonomi kita bicara kan sengsara-sengsara juga. Tapi mereka bisa kan bersih. Itu yang disebut tailor made. Meksiko kan tidak atletisisme yang tinggi besar juga kalau bicara soal kesamaan postur misalnya. Itu yang dimaksud. Jadi cari. Maka kemudian kan muncul Villanesia. Apakah ini yang tepat? Tapi kalau bicara sepak bola sekarang kan perkembangannya lihat tren sepak bola modern. Nggak ada lagi yang zaman Pele, nggak ada. Karena dulu kan sepak bola nggak global. Sekarang tiap minggu orang nonton pemain terbaik. Dulu pemain Eropa kaget begitu ada Pele kan. Karena mereka nggak pernah mantau permainan Pele. TV nggak semutakhir seperti sekarang. Nah, sekarang sepak bola kan udah hampir nggak ada batasnya tuh. Football Without Frontier itu udah tahun 2000 digemakan oleh Eropa waktu Euro 2000. Artinya bukan soal Belgia Belanda aja yang nggak ada batas, yang waktu itu tuan rumah bersama, tetapi ada lagi tuh kick and rush. Inggris kan main dari build up juga dari bawah. Betul. Possession naik ke atas gitu kan, pressingnya di atas. Jurgen Klopp Liverpool gegen pressing di atas, compact kata dia, yang ngikutin Saki. Kulturnya iyalah Italia Canizio, tapi Catenaccio, tapi kan semua main tren sepak bola modern. Cuma ada perbedaan-perbedaannya kan, ada variasi-variasinya antara Bayern Munchen dengan PSG kemarin. Jadi kalau dari orang bola saya yakin mereka punya passion untuk terus belajar, ngelihat tren sepak bola modern. Tapi kalau organisasinya masih banyak pekerjaan rumah, dan banyak mikirin yang bukan non sepak bola, bukan sepak bolanya, ini memang berat. Saya paham kalimat dari Pak Samsudin soal mikirin legasi yang sesaat. Jadi dalam asumsi saya, kadang mungkin ingin naturalisasi supaya menang, supaya setidaknya lolos 16 besar misalnya. Kesananya nggak lolos kayak gimana terserah, karena hanya akan nanti bahan omongan zaman saya. Zaman saya nggak pernah mikirin legacy yang sustain, yang punya daya tahan. Contohnya legacy yang sustain adalah
kita punya National Training Center seperti yang perasaan Bang Syam, Pak Syam yang iri waktu datang ke Vietnam. Kok Vietnam bisa punya ya? Kita belum. Jadi buat saya itu, selama organisasi, selama federasi banyak kepentingan yang non sepak bolanya dalam pengambilan keputusannya, ya berat. Iya. Berat. Kasihan Oke. sepak bolanya. Keputusannya jadi nggak murni sepak bola. Iya, betul. Karena ingin tampil juga tadi itu Bang Toel sepertinya kan. Ingin ada di karena depan. ingin legasinya shortcut. Iya. Ingin menepuk dada. Jadi apapun diambil. Jadi segala pilihan diambil. At all cost jadinya. Apalagi uangnya ada dari negara kan. Katanya kan begitu. Oke, siap Bang Toel. Ini betul-betul kumpas tuntasnya sangat dalam juga sih. Dan mudah-mudahan ya masukan, saran, kritikan dari Bang Toel, dari Pak Syam didengar ya. Paling tidak oleh Dirtek Indra Safri ataupun juga orang-orang dari PSSI. Bahwa kita ini jangan selalu mudah menaturalisasi. Bahwa kita ini memiliki banyak kekayaan alam, bakat-bakat alam negara kita ini luar biasa. Saya pikir Coach Indra Safri tahu bahwa bagaimana dia menemukan pemain dari ujung selatan ya, dari NTT dia temukan pemain, dari ujung timur, ujung barat dia temukan. Mudah-mudahan menjadi salah satu bahan masukan, renungan bahwa tidak segampang itu sih kalau kita selalu mau menaturalisasi pemain-pemain. Kasihan pemain-pemain lokal kita dari jenjang SSB, under 12, under 14, under 16, under 18 sampai under 20 ini mau kemana mereka kalau semua langsung digantikan oleh naturalisasi. Oke, terima kasih kepada tamu-tamu istimewa saya pada sore hari ini, para Tribuners ya. Terima kasih juga atas pantauan simakannya pada tontonan dan tayangan live YouTube. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bang Toel untuk partisipasinya. Mungkin nanti saya undang untuk bincang-bincang berikutnya Bang Toel. Dan Pak Sam ini juga ya, sudah luar biasa selalu bersama saya di Bincang Bola Virtual Tribun Timur. Terima kasih. Dan Bang satu Toel. pesan ya, satu pesan lagi yang lain, jangan lupa untuk memberi komen dan juga subscribe dan juga share live YouTube Tribun Timur ini, dan juga saya tadi tatap tipuan, coba kunjungi ada Gocek Bang Toel, akun channelnya Bang Toel. Di situ ada beberapa filosofi sepak bola, ada komentar-komentar menarik juga bagi para Tribuners yang penggemar sepak bola, baik sepak bola nasional atau sepak bola Eropa, banyak ya, ada kritik-kritikan, bisa dikunjungi. Oke, sekian dari saya. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk Tribuners, kita selama masa pandemi ini untuk selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan jaga terus imun kita, supaya dengan imun kita, supaya kita bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Sekian dari saya, kita jumpa pada bincang bola berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sepak bola, salam timnas Indonesia, maju terus. Oke.